Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut bahas kembali buku Siaga TK. Geometrinya terakhir live itu membahas nomor 1 sampai 6. Geometri, dan sekarang masuk ke nomor 7. Nomor 7 di sini soalnya sebuah taman berbentuk segi 6 beraturan dengan panjang sisi 20. Ditanami rumput dengan harga rumput 25.000 per meter. Biaya yang dibutuhkan adalah, ini ada petunjuk. Pak di mana? Di rumah. Tapi mau balik mau ke sekolah ulang sebentar. Dengan akar 3 1,73. Oke, kita cek cara kerjanya ya. Jadi segi 6 beraturan itu maksudnya secara bentuk dia ada 6 sisi yang sama panjang. Ya, beraturan namanya ya. Ya, kemudian di sini kita lihat dengan panjang sisi 20. 20 20 20 20 20. Nah, ini sebenarnya segi 6 beraturan ini kalau dibagi-bagi terdiri dari segitiga. Jadi ada 6 segitiga yang sama ya. Jadi ini satu segitiga lagi. Jadi total ada 6 segitiga yang sama besar. Jadi kita ambil satu saja segitiga dari sini. Kita cari luas satu segitiga ini ya, yang bawah aja ya kita ambil. Itu sudah bisa kita dapat nanti hasilnya. Ambil satu segitiga, kemudian nanti hasilnya dikali 6. Kira-kira seperti itu teorinya. Nah, jadi kita ambil segitiga yang bawah ini. Nah, segitiga kan luas alas kali tinggi ya. Ini sudutnya sama semua nih. 60 60 60. Kenapa? Satu putaran kan 360. Nah, ini karena ada 6 bagian, jadi 360 bagi 6 60 derajat. Jadi kalau di atas ada 60, ini beraturan, maka ini juga 60, ini juga 60. Nah, untuk mencari tingginya, kita belum punya tinggi, kita hanya punya panjang sisinya yang sama semua ya, 60 60 60 sudutnya, berarti sisinya juga semuanya 20 20 20 gitu. Ya, jadi kita belum punya tingginya. Nah, di sini ada sudut 30 derajat. Karena kita bagi 2 ya, segitiganya ini kita bagi 2. Berarti di sini ukurannya 30 derajat dan 60 derajat. Nah, di bawah sini berarti 10 cm di sini. Nah, kalau seperti ini berlaku lagi perbandingan sudut ya. Kalau sudutnya ada 30, maka ini 1 banding 2 banding akar 3. Atau 1 banding 2 banding 1 akar 3 gitu ya. Nah, jadi ini perbandingan yang pas. Nah, kalau di sini 10, nah maka otomatis di sini adalah 10 akar 3. Jadi kita punya tinggi dari segitiga ini adalah 10 akar 3. Karena kalau di bawahnya ini adalah 10, itu sebanding dengan 1, maka yang tingginya 1 akar 3 menjadi 10 akar 3. Ini ya, jadi luas segitiga ini, luasnya adalah 1/2 kali alas
kali tinggi. Alasnya 20, tingginya 10 akar 3. Nah, ini luas satu segitiganya. Nah, karena ini segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, kita kali 6 lagi untuk dapat luas segi 6-nya gitu. Nah, ini kita bisa coret, set, bagi 2, 10. 10 kali 10, 100, 100 kali 6, 600. Jadi 600 akar 3. Nah, 600 akar 3, akar 3-nya di soal dikasih clue ya. Akar 3-nya adalah 1,73. Nah, berarti 600 dikali 1,73. Nah, ini kan ada 2 nol. Nah, ini bisa hilang nolnya dengan catatan 2 angka di belakang koma juga hilang. Jadi ini sama saja 6 kali 173. 6 kali 3, 18, tulis 8, simpan 1. 6 kali 7, 42, tambah 1, 43, tulis 3, simpan 4. 6 kali 1, 6, tambah 4, 10. Ya, 1038. Ini adalah luas dari segi 6 beraturan tersebut. Nah, dari sini kita sisa mencari harga ya, dimana dikali 25 ya. Ini kita kali 25 ya. Kali 25. Kali biasa aja. Seperti biasa, seperti ini. Kali 2, 16. Terus 7. Terus 2. Terus 2. 15, 9, 7. 2 kali 1, 2 kali 0, 0 ya sini ya. 5, 25. Jadi jawabannya 25.950.000. Ribunya tadi disimpan ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, jadi untuk nomor 7 ini cukup memahami dulu. Ada rumus langsungnya sih ya. Rumus segi 6 beraturan, segi n beraturan itu ada rumus langsungnya. Cuma ini saya perkenalkan dengan konsep dari perbandingan sudut pada sebuah segitiga gitu. Oke, silakan yang mau bertanya diberi kesempatan untuk bertanya. Tap-tap layar juga ya. Terima kasih. TK SMP sisa 12 hari lagi, masih ada libur berapa hari ya. Libur berapa hari ini mari kita manfaatkan untuk belajar ya. Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 8-nya. Nomor 7-nya udah. 10 akar 3 gimana? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, jadi dari segi 6-nya terbentuk di sini ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisinya dari ukurannya diketahui 20 ya, karena sama sisi semuanya 60 60 60 ya, semuanya 20 20 20 gitu. Nah, dari mana dapat tingginya 10 akar 3? Ini ada, kalau kita potong jadi segitiga siku-siku. Nah, ini kan tadi sudutnya 60 derajat nih semua. Satu segitiga itu 180 derajat. Kalau dibagi 3, 60, 60 di atas juga 60. Tapi karena 60-nya dibagi 2, dipotong jadi 30 30 gitu. Nah, ini menciptakan perbandingan seperti ini. 1 banding 2 banding 1 akar 3 gitu. Jadi ini sudah paten ya. Nah, kalau mau buktikan dengan Pitagoras boleh ya. Nah, di sini 10. Jadi 20 kuadrat kurang 10 kuadrat baru diakarkan. Itu kalau secara Pitagoras dapat nanti 10 akar 3. Tapi kalau pakai rumus perbandingan ya boleh langsung 1 banding 2 banding 1 akar 3. Ini sudah pas perbandingan sudut istimewa ya pada segitiga siku-siku. Karena di bawah ini 10, jadi 1 sebanding dengan 10. Maka tingginya adalah 1 akar 3 sebanding dengan 10 akar 3 gitu. Cara cepatnya aja gitu ya. Jadi kalau ada 1 banding 2 banding 1 akar 3, terus kita ketahui di sini 10.
maka kali 10 aja ini. Ya, jadi 10 akar 3. 10 kali 1 10, 10 akar 3 gitu. Kira-kira ya penjelasannya. Oke, lanjut ya. Kita pindah ke nomor 8. Nomor 8 paling gampang ini. Saya ingin kalian tebak nomor 8 jawabannya apa. Nah, A, B, C, D. Ayo. Perbandingan sudut istimewa apa aja, Pak? Jadi yang tadi terus ada 1 banding 1 banding akar 2 untuk sudut yang 45 derajat ya. Cuma 2 aja yang sering muncul. Untuk SMP ya. Kak mau SS dulu yang tadi. Ini ada recordingnya nanti ya. Kalian boleh nonton recordingnya di YouTube saya. Nama YouTube sama dengan nama nama ininya. Nama channelnya ya. Nama TikToknya, sorry. Mau SS silakan. 3 2 1 SS. 5 4 3 2 1 silakan. Oke. Sekarang nomor 8 ini sudah kalau 45 itu 1 banding 1 banding akar 2. Kalau 45 nih saya tuliskan sini ya. 1 banding 1 banding akar 2. Ini kalau 45. Oke, nanti ya kita sambung lagi untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Tadi sudah ada yang coba jawab nomor 8-nya. Si level zip up jawab C, Mei jawab C. Terus siapa lagi nih? Nah itu sudah ada beberapa orang ya. Hebat Pak Guru, thank you. Siapa? Nice one. Rajuan juga jawab C. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah prisma segitiga. Apa sih prisma segitiga itu? Prisma. Jadi pahami dulu apa tuh prisma. Prisma adalah semua bangun ruang yang alas dan tutupnya sama. Alas dan tutupnya sama. Jadi kalau kalian lihat kerucut, tabung, sebenarnya dia adalah prisma karena alas sama tutupnya sama. Kalau kalian lihat kubus atau balok, nah balok itu sebenarnya prisma, alas dan tutupnya sama gitu ya. Jadi kita cek di gambar ini, ternyata ini kalau disusun menjadi sebuah bangun datar, ini bakal sama dengan yang ini, alas dan tutupnya sama. Jadi penamaan prismanya sesuai dengan alas dan tutupnya. Nah, karena alas dan tutupnya sama-sama bentuk segitiga, makanya dia disebut prisma segitiga gitu. Nah, kira-kira seperti itu aja sih penjelasannya ya. Limas, kalau limas cuma alas, tutupnya tidak ada ya, karena dia ada titik puncaknya di atas gitu. Jadi untuk nomor 8 sudah betul jawaban dari teman-teman tadi, jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor 9 ya. Perhatikan gambar, Septo memiliki sebuah layang dengan sketsa. Nah, ini ada sketsa. Kita lihat di titik ini, dan ini ya, ada 4 ya. Nah, ini kalau kita mau baca titik ini berapa koma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini titik di 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 juga pasti ya, karena layang-layang. Yang bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Oke, jadi ini bentuk layang-layang. Jadi ini titiknya 8,0, ini 0,6, ini negatif 8,0 gitu ya. Nah, sekarang kita cek soalnya di atas nomor 9 ya. Dio juga memiliki layangan dengan bentuk yang sama, tetapi ukurannya merupakan hasil dilatasi dengan faktor skala K. Jika layangan Dio dibuat dalam bidang kartesius, maka titik koordinatnya berubah jadi K aksen. Nah, ini berarti bayangan dari K ya, ini namanya K aksen, bayangan dari K negatif 16,0, L aksen, bayangan dari L, bayangan dari M, dan bayangan dari N masing-masing ya. Nilai dari negatif K kuadrat tambah 3. Nah ini coba, siapa yang mau coba jawab? Dari 63 orang yang lagi nonton live, bisa ndak jawab A, B, C, D? Nah, ini cluenya, kalian ambil saja satu titik ini ya. Jadi patokan, ambil aja M.
M-nya 8,0. Nah, kalau M-nya 8,0, terus kalian lihat M yang aksen. Nah, jadi gunanya kalian lihat M dengan M aksen, perubahan dari M ke M aksen apa? Itulah K. Pengalinya berapa? Karena namanya dilatasi. Dilatasi itu pembesaran atau pengecilan, perubahan ukuran ya. Si Marta Rif menjawab C. 5. Kita tunggu jawaban teman-teman yang lain. Benarkah samakah jawabannya? Jadi setelah dapat K-nya berapa, dimasukkan ke dalam sini ya. Negatif K kuadrat tambah 3. Si Bok menjawab D. Sudah 2 orang nih. Oke, dari 91 orang yang nonton nih, silakan dicoba dijawab dulu nomor 9. Bukan nomor 10 ini ya, nomor 9 yang di atas. Level zip up menjawab D. Kita lihat ya. Jawabnya nomor 9 dulu ya guys ya. Bukan nomor 10. Oke. Kita bahas saja ya gimana? Oke, jadi yang jadi perhatian kita adalah di sini adalah titik M-nya ya. M-nya yang semula berada di 8,0 berubah jadi M aksen dengan titik 16,0. Ini perubahannya faktor skalanya pengalinya berapa? Nah, setelah dapat nilai dari K-nya berapa, masukkan ke negatif K kuadrat tambah 3 hasilnya berapa. Nah, gitu. Sinin menjawab B. Jadi sudah 3. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke. Nah, kita lihat di sini perubahannya dari 8 berubah jadi 16. Dari 8 berubah jadi 16, berarti pengalinya adalah dikali 2. Betul sekali ya. Jadi 8 kali 2 16, 0 kali 2 0. Jadi faktor skalanya dilatasinya adalah 2. Nah, kita masukkanlah di sini 2. Negatif 2 kuadrat tambah 3. Nayaka B, Chillboy B, Caca B. Oke. Nah, ini hati-hati di sini ya. Hati-hati di sini. Kalau tidak ada kurungnya, maka negatifnya tetap ada di luar. Jadi 2 kuadrat jadi 4 tambah 3. Negatif 4 tambah 3 itu negatif 1 ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B ya. Gus, Dinda ya, juga benar ya. Jadi jawabannya yang negatif 1, bukan yang 7. Hati-hati di situ ya. Jadi ada kuadratnya juga, bukan yang 5. Hati-hati. Jadi bedakan antara negatif 2 kuadrat beda dengan negatif 2 kuadrat. Ada kurung dengan tidak ada kurung. Kenapa pakai yang M? Jadi bebas saja, mau ambil M, mau ambil K, L, bebas ya. Kakak 8,0 dari mana? Ini dari soalnya ya. Jadi sebenarnya ambil K juga boleh. K juga boleh, tapi pilih yang K aksen ya di atas. K aksen kan min 16,0. Jadi min 8 berubah jadi min 16 tuh dikali 2 gitu. Atau ambil yang L, L-nya 6. Berubah jadi di atas jadi 12, 0,6 jadi 0,12 dikali 2 gitu. Berarti kalau nggak ada kurungnya itu tetap minus Pak. Iya benar. Oke lanjut Bang. Kakak saya baru gabung. Oke, yang baru gabung tidak masalah, nanti ada recordingnya di YouTube. Cari aja YouTube Medmode ya, ada recording live-nya. Lanjut ya. Cukup mudah. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini nomor 10 cukup menjengkelkan biasanya ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini pakai buku apa Bang? Buku Siaga TKA warna biru dari Erlangga ya. Ini nih gambarnya ya. Nih. Nomor 10 bingung. Oke, bagus. Lebih bingung lebih bagus tuh. Oke, kita cek ya. Apa sih makna makna ya sisi sudut apa maknanya ini ya? Jadi secara umum dijelaskan kongruen. Ada namanya istilah kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun, atau boleh dianggap sama persis, kembar.
Jadi dua bangun, kalau dua bangun itu kongruen, maka dua bangun itu kembar, sama persis, mirip, ukurannya sama, sudutnya sama. Jadi yang sama ada dua, sudut sama, sisi juga sama ya. Ini khusus buat segitiga. Jadi ada dua yang sama persis, sudut sama, sisi sama. Kadang gambarnya cuma dibalik-balik doang. Nah, kalau tidak bisa mengidentifikasi ini, kadang ada gambar yang aduh saya tidak bisa lihat nih, sudutnya sama, sisinya semua sama, saya kesulitan lihat gambarnya. Maka ada bantuan yang disebut pasti kongruen kalau memenuhi 3 hal. Yang pertama, sisi, sisi, sisi. Kalau kalian ketemu dua bangun yang ketiga sisinya sama, kalian tidak usah cek lagi sudutnya. Jadi kalau sisi sama, tiga-tiga sama, sudah pasti dia kongruen. Ya, itu ya yang pertama. Yang kedua adalah sisi, sudut, sisi. Nah, jadi kalau ada bangun, misalnya segitiga gini, sisi, sisi, sudut. Terus ada segitiga lain yang sisi, sisi, sudut sama, gitu ya. Jadi kayak ini 10, ini 8, ini 30 derajat. Terus ada sudut bangun lain yang 30 derajat juga. Terus ada 10, ada 8 gitu. Nah, sudah pasti ini kongruen. Nggak perlu cek lagi sisi yang satunya berapa ya, sudut yang belum diketahui berapa ya. Pokoknya kalau ada sisi, sudut, sisi sama, sudah pasti dia kongruen. Nama akun YouTube Rekaman Live apa Bang? Madmood ya, sama dengan TikTok ini ya. Gambarnya latar merah, pas foto latar merah gitu. Terus yang ketiga ada namanya sudut, sisi, sudut. Nah, jadi kalau ada dua segitiga nih, terus ada sudut yang sama dan ada sisi di tengah yang sama, kayak misalnya ini 7, ini 7. Ini 40, ini 30. Di sini juga ada 40, 30, terus 7. Nah, di tengah-tengahnya ada 7. Sudah pasti juga ini kongruen. Jadi ada 3 ya yang umum ya. Sisi, 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 sudut, sisi, dan sudut, sisi, sudut gitu. Oke, nama akunnya Madmood ya. Nah, terus gimana dong soal nomor 10 ini? Bingung aku Bang. Oke, kita bahas langsung yang soal nomor 10-nya. Oke, vote dulu dong jawabannya. Siapa tahu benar kalian jawab apa. Kebanyakan tadi B ya. Sisi, sudut, sisi ya. Kalau sebangun gimana? Kalau sebangun sudutnya doang yang sama persis. Kalau sisinya perbandingannya yang sama. Jadi kalau sebangun banyak rumusnya. Ntar ada soal kok tentang kesebangunan. Oke, kebanyakan jawabnya B. Oke, kita bahas ya. Ini tipsnya ya. Kalau dapat soal kesebangunan, gambar bangunnya buat sama persis dulu supaya tidak pusing ya. Supaya tidak pusing. Gak ngerti please. Oke, ntar diulang ya. Kalau sebangun itu apakah bentuknya harus sama? Iya, bentuknya sama, tapi diperkecil apa diperbesar gitu. Apa bedanya sudut sisi sudut dengan sudut-sudut sisi? Sudut-sudut sisi itu sudut-sudut sisi gitu ya. Jadi cara bacanya sudut-sudut sisi. Nah, gitu. Kalau sisi sudut, sudut sisi sudut, berarti sudut sisi sudut gitu ya cara bacanya ya. Kalau ini bacanya sudut, sudut, sisi. Atau sisi, sudut, sudut. Pokoknya boleh baca dari kiri, boleh baca dari kanan gitu. Kalau ini sudut, sisi, sudut gitu. Kalau beda berarti nggak bisa disebut sebangun ya. Iya. Ini masih bahas kongruen ya. Kita fokus kongruen dulu. Lanjut dulu ya bahasanya ya. Oke, kita bahas buat gambar yang sama ya. Jadi kita gambar dulu di sini patokannya RSQ dengan PTQ ya. Nah, jadi kita gambar saja RSQ dulu. RSQ-nya siku-siku gini. Nah, kita gambar juga segitiga yang sama persis.
Ya, anggaplah dua segitiga ini kembar ya, mirip ya. Oke, anggap sama. Nah, saya gambar dulu yang RSQ-nya. Jadi R S Q. Nah, sekarang kita akan gambar PTQ. Nah, perhatikan ini di sini yang paling penting ya. PTQ-nya yang ini saya akan putar sehingga mirip dengan RSQ. Jadi siku-sikunya bakal di tengah. Jadi kalau PTQ siku-sikunya bakal di T. Nah, di sini siku-sikunya di T. Ya kan? Secara gambar ya. Kemudian Q-nya sama-sama di sini. Berarti Q-nya di sini, Q-nya juga di sini. Oke, patokannya 2 dulu supaya gampang. Siku-sikunya di T, terus maka sisanya di atas P. Oke, gitu ya. Sekarang kita baca soalnya baik-baik ya. Segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki. Nah, PQR berarti yang besar ya, gabungannya. Sama kaki. Kalau sama kaki artinya apa? PQ sama dengan QR. Nah, PQ sama dengan QR. Jadi, sudah ada satu yang pasti sama, yaitu ini sama ini. PQ sama dengan QR. Oke? Kemudian, yang kedua, sudah ada sudut yang pasti sama, yaitu sudut Q. Karena RSQ, QRS, ya, ini sama-sama dengan PTQ sama-sama Q kan? Jadi sudah pasti sudut sama. Nah, jadi jawabannya ini mengarah ke sisi sudut. Nah, sisi sudut gitu ya. Nah, jadi terus gimana memastikannya? Nah, jadi sebenarnya ini ambigu, bisa dua jawaban ya. Bisa dua jawaban kalau saya ya. Cuma kalau ikut bahwa satu segitiga itu pasti 180, kalau ini siku-siku, ini ada sudut lain, pasti sudut yang di atas ini sama dengan yang di sebelah sini. Jadi bisa saja jawabannya adalah sudut, sisi, sudut. Bisa saja yang C. Nah, gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa di sini PQ sama dengan QR, maka sudah pasti QS juga sama dengan QT. QS juga pasti sama dengan QT, berarti ini juga sama. Maka jawabannya bisa juga sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Berarti bisa juga yang B. Jadi antara B dengan C. Gitu ya. Kalau alasannya kenapa yang C, karena kalau satu segitiga sudah diketahui dua sudutnya, sudah pasti salah satu sudut yang lain juga bisa ketahuan. Kayak misalnya 90, 60, sudah pasti yang atas 30 karena satu segitiga 180 derajat. Nah, itu alasannya kenapa C. Terus kenapa alasannya B? Karena kalau kita lihat di sini PQ sama dengan QR, maka secara otomatis QS juga akan sama panjang dengan QT gitu. Jadi bisa saja jawabannya B, bisa saja jawabannya C gitu. Antara dua itu ya. Cuma saya lebih condong mungkin ke B ya, ke B gitu. Jadi memang kadang soal untuk kesebangunan kadang membingungkan, terkhusus untuk aturan sudut sisi sudut, sisi sudut sisi dengan sisi 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 gitu. Oke? Yang jawab C silakan, yang jawab B silakan, antara B dengan C ya. Nanti kunci jawabannya saya cek dulu ya. Ada kunci jawabannya tapi di file mana saya lupa naruhnya ya. Nanti kita cek apakah B apa C gitu. Oke? Lanjut dulu ya. Salsa oke. Saya condong ke B juga sih. Nanti kita lihat ya. Next nomor 11. Ali dan Ina masing-masing membuat bangun segitiga dari karton. Sebangun. Nah, ini yang ditanya temannya tadi. Kalau sebangun gimana? Nah, sekarang kita cek nih. Oke. Kalau kongruen ini jawabannya 1 2 3 4. Nah, boleh kalian vote dulu deh menurut kalian nih. Apakah 1 2 1 3 1 4, kemudian 2 3 2 4, atau justru 3 4, atau 1 2 3 atau 2 3 4 ya. Jadi kalau pilihan nggak ada kompleks, bisa saja 2 yang benar, 3 yang benar, atau 4 empatnya benar. Cuma paling umum tuh 2 benar dengan 3 benar. Oke.
Silakan dibaca dulu. Ali dan Ina masing-masing membuat bangun. Sebangun ya, dua segitiganya sebangun. Nah, apa sih makna dari sebangun? Tadi kongruen. Kongruen itu sama sudut dan sama sisinya. Jadi kayak dua segitiga tuh segitiga yang kembar. Nah, kalau sebangun itu gimana? Nah, ibaratnya nih, kalau kongruen itu kayak orang yang bercermin. Orang yang bercermin tuh sama persis. Kalau sebangun itu ibaratnya antara orang yang lagi selfie. Nah, orang yang lagi selfie. Jadi antara aslinya dan hasil selfie itu sama aja. Tapi yang satunya diperkecil gitu ya. Jadi sebangun itu kayak ada dua bangun yang sama sebenarnya. Tapi yang satu lebih kecil. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan sebangun. Kalau kongruen itu sama persis, kembar gitu. Kira-kira ya. Jadi syaratnya gimana? Pak sebentar live nggak? Nanti dikabar ya. Terus penjelasannya gimana? Jawabannya gimana kalau soalnya seperti ini? Jadi intinya sebangun itu yang pertama sudut sama. Semua sudut yang bersesuaian sama ya. Kemudian yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Perbandingannya sama ya, sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, itu intinya dua. Contohnya gini, ini ada yang pusing nih, pusing. Ini CEO MBG ini pusing belum dapat MBG dia, pusing. Contoh gini ya. Ini ada dua segitiga nih. Ini kongruen, misalnya 6, 8, 10. 6, 8, 10. Nah, ini kongruen nih. Kalau sebangun, kayak 6, 8, 10. Terus ada yang lebih kecil satu nih. Misalnya yang kecil ini 3, 4, 5. Nah, ini namanya sebangun. Nah, kalau ini kongruen. Kenapa ini sebangun? Karena perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Kayak ini 6 supaya dapat 3 atau 3 supaya dapat 6 itu dikali 2 gitu. Jadi perbandingannya 3 banding 6 itu 1 banding 2. Nah, kemudian 4 banding 8 kalau diperkecil dia juga 1 banding 2 tuh. Nah, terus kalau yang 5 banding 10 kalau diperkecil bagi 5 bagi 5 1 banding 2 juga. Jadi perbandingannya sama. Jadi dia dua bangun yang sama tapi satunya di zoom out, zoom in gitu. Diperkecil gitu. Nah, kalau kongruen memang persis kembar, nggak ada bedanya gitu. Oke? Itu bedanya kongruen dengan sebangun, tapi secara sudut sama. Kalau sini sudutnya 60, yang kecil juga 60, kan cuma diperkecil doang. Sudutnya tetap sama. Ya, 30 di sini juga 30. Contoh aja ya. Gitu. Nggak harus 1 banding 2 ya, benar. Bisa saja kayak 8 banding 10 atau 4 banding 5, bisa saja. Yang penting semuanya sama. Kalau di sini 1 banding 2, ini 1 banding 2, ini 1 banding 2. Kalau 5 banding 6, 5 banding 6, ini juga 5 banding 6 gitu. Nah, tergantung angkanya, benar ya. Itu namanya sebangun. Oke? Aman ya? Nah, sekarang nih kalau kalian baca nih pilihannya, kalian jawab yang mana? A, B, C, D-nya. Apakah AB, apakah AC, AD? Silakan dipikir-pikir dulu deh. Kenapa harus banding-bandingan? Kamu pasti anak kedua apa anak ketiga yang nggak suka dibanding-bandingkan. Jadi ini penting nih di matematik buat kayak arsitektur gitu ya. Jadi arsitektur tuh kalau mau buat bangunan aslinya itu kan dibuat dulu bangunan miniaturnya ya, rancangannya. Kalau sekecil ini segini gambarnya. Kalau sebesar dibuat aslinya perbandingannya harus sama dong. Nah, jadi gambarnya bakal sama dengan yang direncanakan, akan sama dengan hasil aslinya gitu.
Kayak bahan bangunannya, kayak kalau mau buat rumah yang saya buat awalnya butuh misalnya 1 miliar. Kalau saya pengen yang lebih besar 2 kali lipat, apakah 2 miliar ya? Nah, gitu, misalnya gitu ya. Oke. A dan D, 1 dan 4. Oke, A, B, D. Ada yang jawab 3 nih, ada yang jawab 2 doang. Mana nih yang benar nih? Dari 191 orang yang nonton live nih. Kira-kira siapa yang benar nih? Yuk, silakan dicoba, dibaca lagi ya. Oke, A dan D, A, B, D, oke. Oke, kita bahas ya. Oke. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga sama. Ini yang benar nih, yang pertama. Oke ya. Kenapa benar ini? Perbandingannya sama. Perbandingan ketiga sisi-sisi yang bersesuaian sama gitu. Jadi nanti gambarnya diputer, nggak masalah ya. Kayak di sini 3, di sini 4. Yang penting sudutnya juga ditukar gitu, nggak masalah. Yang kedua, perbandingan sisi segitiga kedua sama dengan perbandingan luas. Nah, ini benar apa salah? Kalau saya sih salah ya. Kenapa salah? Nah, kita cek aja ya. Contoh ini kalau kita cari luasnya nih. Luasnya nih 1/2 kali alas kali tinggi. Ini bakal dapat luasnya 24. Nah, kalau ini kita cari luasnya 1/2 kali 3 kali 4. Nih, kalau kita kalikan 1/2 kali bagi 2 ini dapat 6. Nah, jadi perbandingan luasnya bukan 1/2. Padahal tadi perbandingan sisinya kan 1/2. Ini malah jadi 1/4. Atau 4/1 ya kalau dibaca dari sana. Nah, berarti perbandingan luas itu tidak cocok. Yang cocok hanya perbandingan sisi doang. Jadi perbandingan luas salah ya. Oke. Yang ketiga, kedua segitiga tersebut pasti segitiga sama sisi. Salah. Ini saja saya buat contoh segitiga siku-siku. Jadi bebas sih segitiganya, segitiga. Tapi kalau dimaksud segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, ya sudah pasti dia sebangun sih kalau segitiga sama sisi. Tapi belum tentu kan si Alia dan si Ina buat segitiga sama sisi. Ini saja saya contoh buatkan segitiga siku-siku bisa kok. Nah, gitu. Jadi tidak pasti bahwa segitiga sama sisi, bisa aja segitiga lain gitu. Oke? Yang keempat, sudut yang bersesuaian sama. Nah, ini kita sudah bahas tadi ya. Jadi ada 2 syarat. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama, terus sudut yang bersesuaian sama gitu. 2 syaratnya ya. Itu buku yang biru tryout bukan? Buku yang biru Siaga TKA. Ini nih. Tapi masih di geometri di halaman 170. Oke. Yang Erlangga. Penthouse dulu. Open book ini langsung kerja soal. TKA sisa 12 hari lagi. Oke, jelas ya, bisa ya? Dipahami ya maksudnya makna dari kongruen dengan sebangun dari 2 soal ini ya. Oke? Bisa ya? Aman ya? Ya benar 1 dan 4 ya. Pakai buku TKA apa? Ini Siaga TKA dari Erlangga nih. Oke. Gimana ya mau belajar, cuma lagi mudik. Belajar aja, lihat aja ini live-nya, nggak usah mikir-mikir belajar harus ada buku. Bagus DP buku, alhamdulillah bagus, banyak soal cerita. Sebenarnya buku ini bagusnya karena membiasakan anak-anak buat lihat soal cerita. Kayak kalau soal cerita tuh gimana penyelesaiannya. Contoh nih nomor 12 nih. Pak, di mana jual TKA Erlangga yang offline? Di kantor Erlangga di Jalan Durian. Oke, halaman berapa tuh? Sekarang halaman 171. Nah, ini kita lihat sekarang soal ini. Nah, ini kalau dia bukan soal cerita, ini pasti kalian bisa langsung. Tapi kalau ini kalian baca, kalian lihat soalnya sekilas, aduh, apa ini, skip dulu, panjang. Ah, itu kan. Jadi membiasakan untuk baca soal cerita, karena soal TK aslinya nanti lebih banyak soal ceritanya ya, yang ada stimulus dibanding dengan soal yang matematik langsung gitu. Baik Pak, makasih. Oke.
Oke, sekarang kita baca dulu sama-sama ya. Habis itu kita coba jawab ya. Oke, yang mau coba jawab silakan ya ditulis di kolom chatnya. Oke, kita baca sama-sama dulu nih. Ini kita wajib paham dulu, terus men-sketsa 1 tambah 1 berapakah. That simple. 1 tambah 1 11 kali 11, 12 kali 12. Gimana cara biar langsung paham soal cerita yang panjang? TK kan waktunya dikit. Ya, jadi membiasakan diri buat baca soal. Harus baca sih. Nah, kalau sudah sering baca, nanti kalau sudah dapat soal, jadi gampang. Banyak latihan aja sih. Nah, contoh. Raymond ingin keliling ke rumah teman-temannya dengan menggunakan sepeda. Raymond berangkat dari rumahnya dengan bersepeda ke arah timur. Nah, ini pengetahuan yang penting juga nih sebelum mulai ya. Kalian harus tahu mana utara, selatan, timur, barat. Nah, jadi timur itu di kanan, barat itu di kiri. Ini yang biasa ketukar. Kalau utara selatan enggak masalah sih. Utara selatan biasanya kalian sudah paham ya. Utara selatan, atas bawah. Kalau timur barat sering ketukar. Supaya ingat, baca aja BT. Nah, BT. Barat timur ya. Huruf B lebih duluan daripada huruf T, gitu aja lah. Oke. Sekarang kita lanjut. Menggunakan sepeda, Raymond berangkat ke arah timur sejauh 9 meter. Jadi ke arah timur tuh kanan. 9. Dari Raymond menuju ke arah timur 9 meter. Oke. Cindy ya. C. Anggap saja C. Habis itu, dari rumah Cindy bersepeda lagi menuju selatan. Selatan berarti ke bawah, 12. Lebih panjang dikit daripada 9 tadi. Anggaplah 12. Gini ya. Ardi. Kita pakai A. Dilanjutkan ke arah Safa, ke arah barat. 44. Wah, ini panjang nih. Sampai sini 9, 18. Taruhlah seginilah, 44 ya. Kayaknya kependekan, tapi nggak apa-apa. Anggaplah segitu. Setelah dari rumah Safa bersepeda ke arah utara, ke rumah Danu. Anggaplah segitu. Setelah dari rumah Safa bersepeda ke arah utara, ke rumah Danu, 24. Ke sini kan 12 ya tadi, berarti 2 kali lipatnya ke atas Danu. Nah, oke. Udah ya sampai situ. 24. Sekarang setelah itu akhirnya Ramon kembali ke rumah dengan jarak terdekat. Di sini ya. Lurus, kalau jarak terdekat tuh ambil lurus tuh. Oke. Nah, jadi kalau sudah bisa membaca soal ceritanya gampang ya, cuma males baca aja kan. Nah, kalau kalian sudah tahu gambarnya seperti ini sudah gampang, sisa baca soalnya. Oke. Nah, nih mana yang benar nih? Oke, jadi konsep apa yang dipakai di sini? Ini konsepnya Pitagoras. Ini saya bakal bongkar rahasia Pitagoras ya. Perhatikan baik-baik nih Pitagoras. Oke. Nah, Pitagoras itu ini rumus umumnya Pitagoras. Kalau cari sisi miring, terus ada alas, ada tinggi, terus ada miring, anggaplah gitu ya. Kalau mau cari miring, berarti alas ditambah dengan tinggi. Kalau mau cari alas, berarti miring dikurangi tinggi. Kalau mau tinggi, berarti miring dikurangi alas. Nah, ini yang umum ya. Jadi, kalau mau pakai rumus Pitagoras ini, kalian bakal kehabisan waktu di mana? Dipakai kuadrat. Nih, terus nanti habis dapat harus diakarin. Aduh, saya tidak tahu kuadrat, saya tidak tahu akar gitu, gimana? Nah, pusing kan nanti? Nah, belum lagi tidak tahu kali-kali bagi-bagi, tambah pusing itu nanti ya. Jadi ada tipsnya untuk mengerjakan soal Pitagoras, kalian
kuasai namanya triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang sudah pasti merupakan memenuhi teorema Pythagoras. Jadi yang umum tuh kayak 3, 4, 5. Ini sudah pasti merupakan triple Pythagoras. Jadi 3, 4, 5. Dan kenapa nggak pakai C ya? Ya bebas saja kalian pakai ABC, PQR, ya RST. Saya pakai MAT, saya lebih gampang. Matematika. Gitu ya. Kemudian 3, 4, 5. Kemudian yang sering dipakai 5, 24, 25. 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Ini yang sering-sering dipakai ya. 8, 15, 17. Jadi kalau mau menghemat, kuasai triple dasar. Ya, nggak harus hafal juga sih, yang penting paham gitu ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 8, 15. Kemudian 9, 40, 41. Ini 5 yang paling sering. Meskipun ada rumusnya ya. Ini semua ada rumus-rumusannya nih, gimana cara dapatnya. Oke. Nah, sekarang kita baca soalnya nih. Yang pertama ya. Jarak terdekat rumah Raymond dan Danu 37. Nah, ini Raymond sama Danu ya. Yang miring ini berapa? Nah, kalian cek segitiganya. Nih, segitiga siku-sikunya. Di sini ya, berarti ya, segitiga siku-sikunya. Alasnya berapa? Nah, ini alasnya, ini total 44 nih. Terus ini 9. Berarti 44 dikurangi 9. Nah, 44 dikurangi 9, 35 ya. 35 di sini. Terus di atasnya berapa di sini? Nah, karena ini 24, ini 12, berarti yang atas tuh 24 kurangi 12, berarti 12 juga ya. Gitu. Jadi sekarang kalian sisa cek 12 36 dengan apa? Gitu ya. 12 35 dengan apa gitu. Nah, kalau pakai cara biasa, cara Pythagoras, ya sudah kalian 12 kuadrat, 12 kali 12, tambah 35 kali 35, nanti dapat yang miringnya ya. Hasil jumlahnya habis itu diakarkan ya. Kalau mau pakai triple Pythagoras, pakai langsung triple. Ini hafalannya jadinya ya. Jadi triple ada langsung 12, 35 dengan 37. Jadi jawabannya 37. Berarti ini benar nih. Oke. 12, 35, 37. Nah, kalau mau uji silakan ya. 12 kuadrat itu 144. Terus 35 kuadrat itu 1225. Dijumlahkan 1369. Nah, ini kalau dicari 37 kali 37 dia 1369. Pas ya. Gitu. Gitu ya. Jawabannya 37. Benar. Nah, terus tahu 37 gimana? Nah, ini saya kasih tips rahasia membuat triple Pythagoras ya. Ini kenapa triple angkanya, kenapa tidak random banget ya. Jadi aslinya memang harus pakai rumus ya. 12 kuadrat tambah 35 kuadrat. Terus diakarin ya, gitu ya. Dari mana 37-nya? Jadi dari mana 37-nya? Miring kuadrat sama dengan 35 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini ya, diterusin ke bawah ya. Kalau pakai triple tuh ada rumusnya. Jadi yang pertama tuh triple ganjil. Nah, jadi yang depan-depannya ganjil ada rumusnya tuh, kayak dari mana sih 3, 4, 5 nih? Nah, sebenarnya dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Nah, 9 ini kalau dibuat dalam penjumlahan, dia bakal dapat penjumlahan 2 bilangan terdekat, yaitu 4 tambah 5. Makanya muncul triple 3, 4, 5 ini. 3, 4, 5 nih. Terus yang ganjil lagi 5. 5 kuadrat itu 25. 25 kalau dibagi 2 kan 12,5 ya.
Berarti 12 tambah 13. Makanya muncul triple 5, 12, 13 gitu. Jadi ini cara saya ngafalin triple ya. Ini rahasia sih sebenarnya. Cuma buat kalian yang 160 sekian orang yang nonton hari ini dibongkar rahasia triple ya. Oke, kalau 7 ya, kira-kira kalau 7 apa? 7 kali 7 berapa? 49. 49 itu kalau dibagi 2, 24,5 ya. Jadi 24, 25. Makanya triplenya 7, 24, 25. Gitu. Kalau 9 gimana? 9, 81, 81, 40 tambah 41. 40, 41 nih. Nah, triplenya ya. Oke, bisa? Ini cara membuat triple ya, ngehack ya. Tapi soal-soal sekarang tuh kadang mereka sengaja buat kayak harus pakai rumus biasa, nggak pakai triple, supaya orang yang tahu cara cepatnya nggak curang gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kuasai triple juga lebih cepat. Kalau genap gimana Pak? Oke, saya tunjukin yang genapnya ya. Ini belum selesai ya, cuma kita bongkar dulu cara triple. Oke. Kalau yang genap bukan yang genap sih, tapi lebih ke bilangan-bilangan kuadrat. Kalian tahu bilangan-bilangan kuadrat nggak? Nah, jadi bilangan-bilangan kuadrat itu bilangan yang dihasilkan dari mengalihkan bilangan itu dengan dirinya sendiri. Gitu ya, kayak 4. 4 itu bilangan kuadrat. Ya kan? 4 itu didapat dari mana? Didapat dari 2 kuadrat. 2 kali 2, 4 kan? Gitu. Kira-kira ya. Kalau 9 dapat dari 3 kali 3 gitu ya. Oke. Terus kalau 16 itu apa? 4 kali 4 gitu ya. Gitu ya. Terus kalau 25, 5 kali 5 gitu ya. Nah, gitu. Jadi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini cara dapat triplenya gimana? Satu lagi deh. 36. 36 itu dapat dari 6 kali 6. 36 gitu ya. Oke, cara dapat triplenya gimana? Nah, yang pertama, perhatikan ya baik-baik ya. Di sini cari 2 bilangan yang mengapit bilangan kuadrat itu. Nah, jadi 4 itu ada di antara apa dan apa? 4 itu berada di antara 3 dan 5 ya. Jadi diapit oleh 3 dan 5. Nah, habis itu akarnya kalian kali 2. Kali 2 nih. 2 kali 2, 4. Jadi 435 atau 345 gitu ya. Kan tadi udah ada ya. Ini udah ada diganjil, jadi enggak perlulah. Kalau yang 9 berarti 9 diapit oleh apa? 8 dan 10. Nah, ini 3-nya kalian kali 2, 6. Jadi 6, 8, 10. 6, 8, 10 juga kelipatan dari 345. Jadi tidak usahlah. 345 dengan 6, 8, 10. Ini sisa dikali 2 doang. Sama gitu. Terus 16 itu diapit oleh apa? Diapit oleh 15 dan 17. Nah, kalikan 2 nih 4-nya. 8. Maka lahirlah 8, 15, 17. Ini yang belum ada nih. Tadi saya ada jelaskan, kalian hafal nih. 8, 15 dan 17 gitu. Kenapa 435? Ya, jadi caranya ambil yang diapit ya, kayak 25. 25 itu diapit oleh apa? 25 itu oleh apa? 25 itu di antara 24 dan 26 gitu ya. Nah, jadi 5-nya kali 2, 10. 10, 24, 26. Nah, ini kalau dibagi 2 dapat 5, 12, 13 ya. Kembali ke yang awal tadi ya, sudah ada 5, 12, 13. Nah, ini yang ada pada soal 36. 36 itu diapit oleh 35 dan 37. Kalikan 2, 6-nya 12. Jadi 12, 35, 37. Dapatlah jawaban 12, 35, 37 gitu. Oke, paham ya?
dikit ya. Jadi yang di sini 37 nih. Oke. Nggak ngerti. Ada yang berlaku semua angka. Iya benar, triple-nya nggak terbatas ya. Ini lanjutin terus aja nih, 49 dan seterusnya. Yang ganjil juga tadi kalian lanjutin aja, 11, 13, itu nggak terbatas ya. Diamin bukunya please, aku mau screenshot. Yang mana yang kamu mau screenshot? Belum selesai pembahasannya. Ini halaman 171. Kita selesaiin dulu ya pembahasannya ya, baru yang pengen SS di SS gitu, oke? 12, 37, oke. Kita bahas yang kedua sekarang. Loading jaringanku. Ini ada recordingnya di YouTube ya. Yang triplenya yang triple yang mana yang mau di screenshot? Oke, lanjut dulu ya. Ntar saya buatin triplenya. Ntar saya jelasin triplenya sekali lagi ya. Oke? Aman? Kita selesaiin dulu soalnya ya. Aku nggak ngerti, Pak. Makasih banget ya, sama-sama. Nama YouTube-nya apa? Madmood, sama dengan akun ini ya. Triplenya nama akun YouTube Madmood ya. Oke, kita bahas dulu ya. Lanjut dulu ya. Mending Bapak aja yang kerjain TKA-nya. Iya. Jarak rumah Safa ke Cindy sama dengan jarak Cindy ke Danu. Oke, kita cek ya. Safa ke Cindy, berarti dari sini ke sana. Sama dengan dari Danu ke Cindy, sini ke sini. Sama ya, benar sama kan? Kenapa sama? Karena ini kan 12, di bawah juga 12. Jadi segitiganya sama. 12, kemudian 35, 9 ya, 44 ya. Jadi 12 dengan 44 sama dengan 12 dengan 44. Jadi kalau dikerja dengan Pitagoras, hasilnya pasti bakal sama. Jadi yang pernyataan 2 juga benar. Gitu ya. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Nah, yang ketiga. Jarak rumah Ardi ke Remon sepertiga dari jarak Danu ke Remon. Oke. Ardi ke Remon. Nah, ini ada triple lagi. Nah, triple lagi di sini ya, triple. Ini ada 9, 12. Nah, gimana pakai triple Pitagoras di sini ya? Perhatikan. Ini penting banget nih. Di sini ada 9, ada 12. Kita diminta cari Raymond ke Ardi atau Ardi ke Raymond ya. Jadi ada 9, ada 12 dan titik-titik. Nah, jadi 9 dan 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, 9 dan 12 sama-sama bisa bagi 3. Jadi kalau kalian bagi 3 dapat 3, 12 bagi 3 dapat 4. Nah, ada triple tadi 3, 4, 5. Berarti sini 5. Kalau tahu 3, 4, 5 berarti tadi bagi 3. Berarti berapa bagi 3 dapat 5? 15. Pintar ya. Tuh, berarti sini 15. Jadi kita nggak perlu pakai 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Terus diakarin, nggak usah. Pakai triple aja, langsung nih dapat 15 jawabannya. Cepet kan? Nah, si UMBG ini hebat nih, si Hani nih. Oke. Berarti 15. Nah, jarak Ardi ke Raymond sepertiga dari Danu, salah ya. Kalau 15 Danu ke Raymond 15 kali 3 itu 45. Sedangkan jarak Raymond ke Ardi 37. Jadi tidak sama ya, tidak sama. Oke, jadi salah. Minta Bapak aja yang ngerjain. Nggak boleh lah, saya juga guru. Nggak bisa saya kerja TKA. Jujur, TKA itu jujur dan menyenangkan, jujur dan gembira slogannya ya. Jarak tempuh Raymond dari rumahnya ke Ardi lebih dekat daripada Ardi ke Safa. 37 dari Raymond ke Ardi. 9 tambah 12 21. 21 lebih dekat daripada 44. Benar ya? Jadi benar. Jadi jawabannya 1, 2 dan 4 gitu. Gak pernah belajar TKA bahasa Indonesia demi matematik.
Bahasa Indonesia juga perlu ya, karena dua nilai ini bakal ditambahin dan dibagi dua buat jalur prestasi masuk SMA. Kak, buku apa yang dipakai? Buku Siaga TKA dari Erlangga, sampul warna biru. Ulang, oke. Pak, bukunya jauhin. Bukunya jauhin apa kameranya yang jauhin, bro? Mau SS. Kenapa 9 tambah 12 nggak ambil yang 15? Oh iya benar juga ya. Tapi jarak tempuh perjalanan. Ya, kenapa saya tambahin? Karena perjalanan ya. Perjalanan Raymond ke Ardi. Jadi perjalanannya tadi belok. Kayaknya ada sungai deh di situ. Jadi dia belok, nggak lurus langsung. Pusing. Mana nih yang mau di SS nih? Saya jauhin nih. Gimana nih? Ini nomor. Nah, cukup ya segitu ya. Silakan yang mau SS. 5 4 3 2 1. Nggak kuat, nggak siap. Oke, pasrah aja, nggak apa-apa. Asal keisi semua ya. Pak, diulang Pak. Ya Allah, kayaknya udah setengah jam ini bahas triple. Kamu minta ngulang yang mana? Ada recordingnya kok. Ini ada recordingnya di YouTube Madmood. Please buka aja YouTube Madmood. Recordingnya diupload paling ntar malam, ntar sore. Aku minta ulang semua. Ya Allah, ya Allah, janganlah. Capek gue. Oke, halaman berapa? Halaman 171 sekarang. Oke, nanti aja ya. Oke, segitu aja dulu kalkulus. Lu belum kuliah juga udah membahas kalkulus. Kakak live jam berapa aja? Nggak tahu, ini random aja mau live sekarang. Nanti malam paling jam 7. Jam 7 ya, standby ya. Makanya subscribe, follow. Aktifin notifikasinya supaya pas kamu lagi scroll TikTok bakal dapat. Oke, nomor 13 sekarang. Oke, semangat. Nomor sebelumnya udah ya. Nanti nonton di recording aja ya di Madmood. Oke? Di YouTube Madmood. Trigonometri bakal ada, nggak ada. Nggak usah belajar trigonometri sin kostan, nggak ada. Oke, sekarang masuk nomor 13 ya. Oke, kalian baca dulu deh nomor 13. Di sini ada 4 pernyataan lagi kayak tadi ya. Kita baca dulu deh sama-sama. Ini masih tentang perbandingan sisi ya, karena ada sudut-sudut. Segitiga istimewa ada nggak? Menurut saya bakal nggak ada sih segitiga istimewa ini. Buku Erlangganya terlalu susah naruhnya segitiga istimewa, tapi nggak apa-apa lah. Pada hari libur, Paman membersihkan halaman rupanya, menyimpan tangga sandar pada tembok dengan elevasi 45 derajat. Oke, kita gambar dulu ya. Sebenarnya saya tahu, saya pembuat soal TKA ya, tapi nggak boleh nih. Ada yang record nggak nih? Ketangkap saya nanti. Nggak boleh bilang. Ini tangga disandarkan pada tembok. Tek 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 tek. Nah, ini tangga ya. belum TKA belum tahu ya. Manuk akal. Ini 45 derajat ya. Ini perhatikan nih, jangan komennya aneh-aneh nih, lucu-lucu nih komennya, nggak apa-apa lah. Nggak usah terlalu serius ya. Oke, membentuk sudut elevasi 45 derajat ya dengan jarak ujung bawah tangga ke tembok 1,8. Ini 1,8 nih. Oke, gini ya. Tips bisa matematika, rajin latihan ya. Kerjain semua soal yang ada di dunia ini. Oke, pindahin dulu nih logonya ya. Oke. Lanjut ya. Ini pakai perbandingan ini ya. Perbandingan sudut istimewa nih. Kalian harus hafal nih, kalau ada sudut 45 pada segitiga siku-siku,
Perbandingannya tuh 1 banding 1 banding akar 2. 1 banding 1 banding akar 2 atau 1 banding 1 banding 1 akar 2 gitu. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau kalian lihat soal ini gampang banget, bro. Sis ya. Kalau ini 1,8, ini kan ada 1 banding 1 akar 2 ya. Kalau saya tulis gini. Terus ada di bawah ada 1,8. Otomatis di sini juga 1,8. Ya kan? Terus di sebelah 1,8 akar 2. Semuanya dikali 1,8 gitu. Jadi 1 kali 1,8, 1 kali 1,8, 1 kali 1,8 gitu ya. Oke, kesimpulannya apa? Sini juga 1,8 tingginya. Terus panjang tangganya jadi berapa? Panjang tangganya jadi 1,8 akar 2. Gitu. Nah, ini menjawab pernyataan pertama, panjang tangga 1,8 akar 2. Benar nih. Oke. Oke ya. 1 akar 2 man. 1 akar 2 nih, akar 2 ya. 1 akar 2 nih, 1 akar 2. Akar 2 itu sama aja 1 akar 2, satunya nggak disebut ya. Gitu. Ini nggak tahu Kak, pusing. Ih, gimana? Lag Pak. Masa sih lag? Ditanyain dulu deh sampai sini. Karena kita harus tahu dulu panjang tangganya gitu. Gak tahu Pak, mending kerjain sendiri aja ya. Dari Pitagoras sebenarnya ya. Benar ya. Ini perbandingan sudut nih dari Pitagoras sebenarnya. Kalian boleh pakai 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, nanti dapat akar 2 gitu. Dapat 2 kan? Terus diakarin gitu. Segi istimewa materi apa Kak? Pitagoras ya? Iya benar. Q akar 2 dari sananya. Iya benar, pintar. Kalau ada Q akar 2 gitu. Oke ya. Sampai sini aman ya? Lanjut ya. Oke, pintar. Ini dengerin nih si MBG jelasin tuh di kolom chat tuh. Pintar dia. Makanya kalian makan MBG, jangan di skip MBG-nya ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ternyata paman khawatir tangganya jatuh. Jadi ini kan bakal jatuh nih kalau segini. Jadi diubah posisi tangganya. Jadi lebih tinggi gitu. Jadi kayak lebih curam gitu tangganya ya, supaya nggak jatuh. Jadi ditaruh di situ 60 derajat. Nah, gitu. Kalau ditaruh 60 derajat gimana? Nah, gitu maksudnya ya. Kan tangganya udah dapat nih 1,8 akar 2. Nah, sekarang gimana kalau di sini? Nah, ingat lagi ada perbandingan lagi. Yang satunya harus hafal lagi nih, harus kuasai lagi nih. Kalau ada 30 sama 60, tuh ada perbandingan yang di depannya 30 itu 1, yang miring 2, yang depannya 60 itu akar 3. Jadi 1 banding 2 banding akar 3. Akar 3-nya taruh aja 1 akar 3 gitu. Tuh ya. Nah, berarti kita bisa tahu sekarang ya di bawah berapa, terus di sini berapa, pakai perbandingan ini ya. Oke? Tinggi ujung tangga terhadap tanah saat pertama 1,8 ya, benar ya. Ini tadi kita udah dapat 1,8 ya. Jadi pernyataan 1 dan 2 benar. Oke, lanjut ya. ChatGPT aja nggak sih? Nggak boleh ChatGPT TKA. Astagfirullahaladzim. Rosedale ini nakal kamu. Oke, nah sekarang kita kerjakan yang ini ya. Nah, gimana caranya? Karena ini perbandingannya adalah 1 akar 3 banding 1 banding 2, dimana kita tahu yang duanya, yang miringnya ini Ejao, thank you for the roses, 1,8 akar 2. Nah, ini dikali berapa? Nah, ini ternyata dikali 0,9 akar 2, ya gak sih? Jadi kalau 2 dikali 0,9 dapatnya 1,8, ya kan? Terus akar 2-nya ikut. Nah, berarti di sini 0,9 akar 2. Di sini pengalinya sama.
Jadi semuanya dikali 0,9 akar 2. Lebaran nggak tenang-tenang gara-gara TK. Astagfirullah. Terus 1 akar 3 kali 0,9. Thank you for the roses saya jauh. 0,9 akar 2. Jadi 0,9 akar 3 kali akar 2 jadi akar 6. Nah, inilah ukurannya. Jadi yang bawah sini 0,9 akar 2, yang tingginya 0,9 akar 6 gitu. Anxiety gara-gara TKA dong. Kalian kalau nggak mau ikut TKA nggak apa-apa, kan nggak wajib tuh. Cuma sekolahnya udah daftarin ya. Oke. Pernyataan 1, pernyataan 2 udah benar. Sekarang naik ke atas ya. Pak, ulang nggak ngerti. Yang mana bro? Tanyain dulu deh, biar aku ulang yang mana. Jangan semuanya tapi ya. Yang mananya yang belum dipahami? Silakan cepat-cepat. Semua ya Allah, jangan semua. Ini ada recordingnya di YouTube Mathmood, nanti nonton. Tapi tanyain sekarang nih, bagian mana? 1 akar 3 dari mana? Oke, ini udah dari sononya ya. Ini udah dari sononya. Ini sebenarnya dari Pitagoras. Cuma kalau mau hafal, ini hafalin aja perbandingannya 1 banding 2 banding 1 akar 3 nih. Di depan 30 1, di depan 60 1 akar 3, terus ini 2. Hafalin juga nih 1 banding 1 ini perbandingan pada sudut istimewa. Asalnya dari Pitagoras. Pak, gimana cara nandain perbandingannya? Lihat sudutnya ya. Jadi kalau sudutnya pakai sudut 45, pasti ini 1 banding 1 banding 1 akar 2. 45 tuh sama, jadi 1 banding 1 gitu. Kalau ini gimana cara nandainnya? Kalau ada sudut 30 dan 60. Nah, 60 tuh di depannya 30 itu 1. Nah, terus yang miring 2. Di depannya 60 1 akar 3 gitu. Kok itu nggak dari sin kostan? Iya, ini dasar buat sin kostan. Jangan kebalik ya. Sin kostan tuh dari sini, bukan dari sin kostan ke sini. Coba ulang penjelasannya yang B, Pak. Yang B, oke. Ntar ya. Kok bisa dikali 0,9? Ini ya, diketahui perbandingannya 2. Terus ini 1,8. Jadi 2 diapain supaya dapat 1,8? Ya, dikali 0,9 ya. 2 kali 9. Jadi kayak 2 kali berapa dapat 18 gitu. 2 kali 9 tuh. Paman mending simpan tangganya. Astagfirullah. Kenapa sih kalian? Oke lah. Panic attack. Santai aja. Ada yang nanya tadi dari mana yang ini dapat 1,8. Ini ya. Karena diketahui yang bawah 1,8, ini 1 banding 1. Jadi 1,8 juga tuh yang di sana. Sama kan? Sama-sama sudut 45 sama kaki gitu. Jadi pasti sama. Udah muak sama TK. TK santai aja kalau nggak bisa pakai pola langit. Gimana tuh? Keusir nanti paman. Oke ya. Lanjut ke atas ya. Ada pernyataan lagi nih. Jarak ujung tangga bawah ke tembok pada sudut elevasi 60 0,6 akar 3. Ini salah ya. Harusnya 0,9 ya. Dia taruhnya 0,6. Salah ya. Terus tinggi ujung tangga terhadap tanah 0,6 akar 6. Salah juga. Dia naruhnya 0,6 akar 6, harusnya 0,9 akar 6, bukan 0,6. Salah ya. Jadi pernyataan 3 dan 4 salah. Oke. Capek aku ketawain kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sekarang? Mau SS Pak? Yo SS aja nih. Nah, silakan di SS ya. Ntar. Oke. Besok TKA nonton live kakak ya. Nggak boleh, aku penjaga ruang TKA, nggak boleh live. Aku teknisi ANBK. Cara kali 2 1,8 akar 2 gimana kak?
bagus nih pertanyaannya nih, cara kali 2. Oh ya, ini di sini ya. Nah, jadi kita ketahui 2 dan 1,8 akar 2. Jadi istilahnya kita bagi sih sebenarnya. 1,8 kita bagi 2. Jadinya 9. Makanya pengalinya 0,9 gitu ya. Sofia ya. Kak bentar lagi nyatet. Nggak usah nyatet, SS aja. Ini lama ini nyatetnya. Bukan di kelas kamu ini. Lucu-lucu komennya. Makasih ya sama-sama. Makasih kamu udah dipahami sama-sama. Segitiga istimewa itu beda-beda sudutnya, Kak. Pokoknya hafalin dua aja, 45 sama 30-60 ya. Kamu yang di kelas aku. Kamu di mana? Aku di Gorontalo. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nanti yang kurang paham simak aja recording live-nya di YouTube Medmood ya. Oke, lanjut dulu ya. Si Zahra sudah ngamuk-ngamuk mau lanjutnya. Nomor 14 sekarang ya. Oke, kalian lihat di nomor 14. Oke, silakan dicoba nomor 14. 30-60 yang di Kak guru MTK di sekolahku aja. Aku guru di sini di Gorontalo. 30-60 itu yang di kotak. Di kotak maksudnya gimana? Ini buku apa, Kak? Buku Siaga TKA SMP Erlangga warna biru. Aku nggak bisa, Kak. Nggak bisa apa? Kak, ini buku apa? Pak ajar di Sanmar lagi jam kos. Iya, Kak. Ini saya kabur ke rumah nih live. Harusnya ke sekolah nih. Bentar ya, saya ke sekolah jam 1. Di kertas tadi yang 3,1. Amanda gak usah gambar. Oke. Lanjut aja ya. Nomor 14 ya. Oke. Amanda menggambar sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Terlalu kecil ya, membuat lagi dengan 2 kali lebih besar. Gimana penjelasannya nih? Oke, coba kalian jawab dulu nih. Dari 196 orang yang nonton, nih saya mau tahu nih kalian bisa jawab bener nggak nih nomor 14 nih. Oke, jadi ini nggak pakai logika juga bisa nih. Ada anak OSN nggak di sini? Kalau anak OSN nih cuma lihat doang nih nomor 14 mah. Yang satu benar, Pak. Oke. Benar nggak sih? Nanti dibahas ya. Benar salahnya. Dicek yang benar yang mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, apa 1, 3, apa 1, 4? Apa 2, 3, apa 2, 4? Atau 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Nah, aku OSN MBG. OSN MBG. Gak paham please. Oke. Yang gak paham saya jelasin konteksnya ya. Nah, ada namanya lingkaran. Ini lingkaran. Terus lingkaran itu ada namanya jari-jari. Ini namanya jari-jari ya. Terus di lingkaran juga ada namanya diameter. Jadi kalau ini ke sini jari-jari namanya. Tapi kalau ujung ke ujung namanya diameter. Diameter. Ini jari-jari. Jadi jari-jari itu setengah dari diameter sebenarnya ya. Atau diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. 3 juga bener, Bang. Oke. Terus konteks selanjutnya luas, keliling. Keliling itu luas rumusnya 2πr. Atau boleh pakai πd. Itu ya. Terus luas. Luas itu rumusnya πr kuadrat. Atau 1/4 πd kuadrat. Ini rumus ya. Kalau yang sering dipakai ini πr kuadrat sama 2πr nih. Oke, ini konteksnya ya. Ini buku ekspres bukan, ini buku siaga yang warna biru nih, siaga. Oke, dari 200 orang yang nonton, aku sudah menuliskan konteksnya nih. Mana jari-jari, mana diameter. Jadi jari-jari itu setengah ya. Diameter itu ujung ke ujung.
Oke, 1 dan 3 si One Case LG, si CGRT Subs juga sama ya tadi ya. Game and Chess, thank you for the es jeruk. Oke, 1 dan 3, 1 dan 2. Oke, si Sofia, si user. Oke, kita lihat ya mana yang benar nih. Dari 200-an orang nih, coba di komen-komen jawabannya apa. 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4. Apa gimana? Silakan. Oke, 1 menit. Silakan mikir ya. Live kapan aja? Live berikut nanti malam jam 8 deh. Jam 8 WITA atau jam 7 WIB. 1, 2, 3 benar. Oke, kita cek ya. Sebentar. Oke. Gak ada lagi yang mau jawab? Aman, all fine shit. Thank you for the roses. Amanda nyusahin aja. End live jam berapa? End live-nya 30 menit lagi mungkin. Udah 1, 2, 3. Oke, kita bahas aja ya. Oke, saya mau membuka dulu pemikiran kalian nih. Ini misalnya lingkaran. Jari-jarinya misalnya 10 ya. Ini sebuah lingkaran dengan jari-jari 10. Dengan kata lain, jari-jari 10 berarti diameternya 20 dong. Oke. Contoh ya, matriks kan nggak ada matriks. Saya buat 2 kali lipatnya, lebih gede jari-jarinya. Yang terjadi apa? Jari-jarinya jadi 20. Berarti diameternya berapa? 20 ke sini, 20 ke sana, 40. Gitu ya. Oke. Ini bakal menjawab pernyataan yang kedua, gitu ya. Jari-jari lingkaran yang baru 4 kali yang lama. Nah, jari-jari yang lama. Yang baru nih 10. Yang lama 10, yang baru jadi 20, 2 kali lipat. Ya, jadi mau kata-katanya jari-jari, mau kata-katanya diameter, tetap hubungannya 2 kali. Nah, jadi nggak jadi 4 kali ya. Jadi ini salah nih, yang kedua nih salah. Jari-jari lingkaran yang baru harusnya cuma 2 kali. Nah, gitu hubungannya ya. Jadi kalau lingkarannya diperbesar, jari-jarinya 2 kali lipat, sama aja kata-katanya kalau diameternya diperbesar 2 kali lipat. Jadi pernyataan 2 pasti salah. Ini yang jawab 1, 2, 3 pasti salah nih, duanya ya. Oke. A dan C. Oke, kita cek ya. Next, kita cek pernyataan pertama. Keliling yang baru 2 kali lipat semula. Ini kayaknya benar ya. Karena awalnya ini nih. Awalnya misalnya dia adalah 2 PR. Setelah 2 kali lipat bakal jadi 2 Pi 2R. Nah, jadi ada perubahan dari R menjadi 2R ya. Jari-jarinya 2 kali lipat. Berarti rumusnya bakal jadi berubah jadi 2 kali 2 PR. Nah, jadi dia 2 kali lipat dari semula. Berarti pernyataan pertama ini benar nih. Ya. Pernyataan ketiga, luas lingkaran semula 4 kali yang baru 4 kali semula. Nah, anggaplah awalnya rumusnya adalah Pi R kuadrat. Nah, yang baru R-nya diganti jadi 2R ya. Jadi 2R kuadrat. Jadinya Pi 2R kali 2R itu bakal dapat 4R kuadrat. Jadi yang baru itu 4 kali dari Pi R kuadrat. Nah, jadi 4 kali ya. Jadi luas lingkaran 4 kali. Benar nih. Nah, jadi kalau jari-jari dia hanya 2 kali karena di R-nya berubah jadi 2R. Tapi kalau di luas dia bakal jadi 4 karena ada kuadrat di rumusnya ya. Kalau di rumus keliling nggak ada kuadrat, hanya 2 PR. Tapi kalau di luas ada kuadratnya, PR kuadrat gitu. Jadi 2R kuadrat bakal jadi 4R kuadrat gitu.
Perbandingan keliling lingkaran awal dan akhir sama dengan perbandingan luas. Jelas salah. Kalau perbandingan keliling 1:2. Kalau perbandingan luas 1:4. Nah, jadi jelas salah gitu ya. Jadi yang benar A dan C atau 1 dan 3 gitu. Oke ya. Ini soal-soalnya dari buku apa? Buku Erlangga, Siaga TKA Erlangga gitu, yang warna biru. Oke. Kalau yang pi gimana? Pi-nya diabaikan aja ya. Karena yang awal sama yang baru sama-sama ada pi. Jadi anggap aja nggak ada pi-nya gitu. Untuk sebuah perbandingan tidak usah dipakai pi-nya ya. Kecuali kamu mau coba uji masukin ke ukuran-ukuran ya. Nanti pi-nya kepake. Tapi sebaiknya nggak usah. Materinya apa bang? Lingkaran. Nanti aku nonton recordnya pak. Aku udah mau pergi dulu. Oke. Yang ketiga kurang paham. Yang ketiga luas lingkaran. Nah ini luas lingkaran. Yang awal luas lingkaran kan pi r kuadrat. Terus yang baru tadi kan jari-jarinya jadi 2 kali lipat ya. Diameternya jadi 2 kali lipat. Nah, jari-jarinya juga 2 kali. Jadi r kuadrat menjadi 2r kuadrat. Nah di sini 2r kuadrat artinya 2r kali 2r ya. 2r kali 2r itu 4r kuadrat gitu. Makanya jadi 1:4. Biasa live lagi. Nanti jam 8 malam ya. Live-nya waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat jam 7 malam. Pokoknya follow aja, terus nyalakan notifnya supaya tahu. Yang ketiga, yang mana lagi yang bisa? Bisa ya? Aman ya? Oke, aman. Lanjut. Oke. Pokoknya di follow aja ya. Bisa dari 278 orang ini follow aja. Nanti nyalakan notif ya. Lanjut. Raisa. Nah, ini Raisa nih sekarang nih. Makasih Kak, semoga sehat selalu. Amin. Oke. Nomor 15. Waduh. Mulai tidak ramah soalnya guys. Sudah masuk ke bangun-bangun ruang kesukaan aku. Halaman berapa itu? Halaman 171 ya. Halaman 171. Oke. Nah, perhatikan nih, penting nih. Bangun ruang. Ini bangun apa sih? Ini namanya bangun ruang sisi datar. Kesukaan aku juga, Pak. Oke. Ini gabungan antara balok dengan yang atasnya nih limas. Nah, cara hafal rumus bangun ruang gimana? Pahami dulu bangunnya. Gak ada file soalnya kah? Ada. Nanti yang mau file soalnya saya kirimin saluran ya, nanti masuk di saluran. Tapi saluran SMP Gorontalo nggak apa-apa ya. Hafalin, pahami. Oke. Balok. Nah, ini berbicara tentang apa sih? Raisa membuat kotak kado ultah, gabungan balok dan limas yang berimpit. Membungkus berarti ini masalah luas permukaan. Luas permukaan. Jadi bukan berbicara volume, tapi ini berbicara tentang luas permukaan. Nah, kita intip dulu pilihannya di belakang ya. Pilihannya berbicara tentang kertas kado membungkus yang bawah, kertas kado membungkus yang atas, kertas kado membungkus semuanya, banyak kertas kado sisa. Oke, jadi semuanya membahas tentang luas permukaan. Oke, fix ya, aman. Kita bakal bahas satu-satu. Oke, mencakup ya, filenya cuma soal doang ya. Kalau mau filenya nggak mungkin saya fotokan satu buku ini ya guys ya, capek ya. Jadi saya fotokan soalnya doang. Oke, kamu beli bukunya lah. Kalau saya foto saya isi bukunya ini, nanti saya kena pelanggaran hak cipta. Oke, sekarang kita cari tahu nih
kalau luas permukaan live sampai jam berapa? Sampai jam 1 jam lagi paling lama, setengah jam palingan. YouTube Mad Mood ya, YouTube Mad Mood sama dengan ini, sama dengan iya buku siaga TK, sama dengan nama TikTok gue. Pak belum Ricky jelaskan, serta potong-potong. Iya. Oke, sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu luas permukaan balok dan limasnya. Nah, tapi perhatikan di sini baloknya, bagian tutupnya balok ini sudah tidak masuk di permukaan karena kan ini bangunnya bergabung nih, atas bawah ya bergabung. Jadi yang atasannya balok sudah bukan lagi permukaan. Jadi luas permukaan balok itu seharusnya balok tuh alas sama tutup sama, depan sama belakang sama, kiri sama kanan sama. Jadi 2 kali panjang kali lebar, terus 2 kali lebar kali tinggi, 2 kali panjang kali tinggi. Ini luas permukaan balok. Ini namanya panjang yang 30, lebar ini 14, tinggi ini 16. Kenapa semua kali 2? Karena atas bawah sama, depan belakang sama, kiri kanan sama. Jadi pasang-pasangan sama. Nah, in this case, we know that the top of the balok, atasannya si balok ini udah bukan permukaan lagi. Jadi PL-nya cukup 1. Jadi bukan lagi 2 PL, tapi 1 PL doang. Oke. Yang lain tetap 2 PL, kiri kanan, depan belakang juga tetap 2 gitu. 2P tambah 2L 2T bisa nggak? Nggak bisa. Karena ini masalah luas, PL, PT, LT. Kalau mau diringkas, ini 2 PL, PT, LT. Ini bisa diringkas gini nih. Nah, tapi karena ini tutupnya nggak dipakai, jadi hanya PL-nya cuma 1. Oke? PL-nya cuma 1, cuma yang bawah doang. Oke? Kenapa 1? Karena tutup dari balok sudah bukan permukaan lagi, jadi dia sudah ada di dalam. Yang mau dibungkus cuma permukaannya doang, kan kita nggak mungkin membungkus yang ada di dalam gitu. Oke, bye-bye, one case, thank you. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang kita kerja dulu nih. Nah, PL-nya berarti 30 kali 14 ditambah 2 kali LT tambah PT. Ini sama-sama ada 2-nya ya. LT-nya 14 kali 16 tambah 2 kali PT-nya 30 kali 16. Nah, ini bakal kita dapat recordnya ada di Mad Mood, YouTube Mad Mood. Belum ada record yang sekarang ya. Ini masih live, belum di-download recordingnya ya. Tapi recording nomor-nomor sebelumnya udah ada. Oke. Nah, kita kerja nih. 3 kali 14, 3 kali 14, 42. 2 kali 14 kali 16, 28. Kali 16, 2, 12, 20, 48, 448. 30, 32, 2 kali 30, 60, 16 kali 6, 960. Kita jumlahkan ya. 448 ditambah dengan 420, 868 tambah 960, 8, 12, 1, 8, 28 ya. 1828. Ini khusus 28 apa 48? Tolong dikoreksi. 1828 apa 48? Jangan-jangan saya salah kali. 448 tambah 420, 86868 tambah 960. 8, 12. Oke, udah benar ya? Tadi nambahin 40 aku salah. Oke, nggak apa-apa. 1828 udah benar ya? Oke. Ini buat baloknya doang ya? Nah, buat baloknya doang. Kita cek dulu di pilihan ya. 1828.
Kertas bagian bawah salah ya. Nah, bagian bawah 2248 salah. Nah, jadi jawaban kita 1828. Mungkin pengecoh dari soalnya dia termasuk tutupnya ya. Ternyata tidak termasuk tutupnya. Oke. Lanjut ya. Ada yang nanya rumusnya apa ini? Udah ada rumusnya nih. PL tambah 2LT tambah 2PT ya. Oke. Siaga TK ada materinya, ada. Mau beli sisa 12 hari. Kamu nggak usah beli. Pinjam aja. 868 itu dari apa, Pak? 868 itu hasil jumlah dari 420 tambah 448. Lanjut ya. Sekarang kita cari limasnya yang atasnya. Nah, ini yang ribet nih yang atasnya nih, karena kayaknya harus pakai Pitagoras ya. Makanya tadi minjem siapa, Pak? Minjem sama ya, beli aja deh. Kalau kamu ada adik, beli aja deh. Hitung-hitung beramal buat tahun depan. Oke, kita hitung sekarang atasnya ya, limasnya ya. Baloknya udah nih. Oke, sekarang limasnya yang atas nih. Ribetnya di limas ini kita nggak nyari alas ya, kita cuma nyari segitiga yang miring ini. Jadi segitiga yang pertama ini 25, terus bawahnya ini 14. Nah, ini khusus segitiga yang kanan sama yang kiri. Ini kanan dan kiri nih, bentuk segitiganya gitu ya. Oke, sementara itu segitiga yang depan sama belakang beda lagi. Nah, depan dan belakang itu alasnya beda. Alasnya 30. Nah, jadi ini buat segitiga yang depan belakang. Ngerti nggak? Jadi yang samping kiri dan samping kanan itu alasnya 14. Oke? Sementara itu, buat segitiga yang depan sama belakang, alasnya 30. Oke? Objek geometri, ya benar. Nah, gimana cara cari tingginya? Karena luas itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Kita sudah punya alasnya 14. Tapi kita belum punya tingginya. Ini juga luasnya sama, 1/2 kali alas kali tinggi. Kita sudah punya alasnya 30. Tapi kita belum punya tingginya. Otomatis kita perlu namanya apa? Ayo, butuh apa buat nyari tingginya? Namanya pi. Triple Pitagoras, pinter. Nah, jadi tarik garis. Kita cari Pitagorasnya ya. Nah, ini karena ini 14, maka ini 7. Ingat triplenya tadi 7 enggak? 7 dengan apa? Ayo, siapa yang ingat triplenya? Pinter nih si Ian. 7, 24, 25. Benar. Jadi 24. Terus yang satu, 15. 15 dengan 25 sama-sama dibagi 5. Jadinya 35 ya. 345. Berarti tingginya berapa? Ayo bisa tebak. Bener lagi si Ian, 20. Pinter. Nah, jadi ini 24, ini 20. Nah, bagi yang belum tahu kenapa bisa 24, 25 kuadrat kurang 7 kuadrat. Habis itu diakarkan Pitagoras ya. Boleh nanti nonton recording live-nya. Ada triple-nya 7, 24, 25. Terus kenapa bisa 20? Nah, ini kalau dibuat 25, 15. 15 tuh setengah dari 30 ya. Nah, ini kita bagi 5, dapat 5, 3. Ternyata triple itu 3, 4, 5. Kali 5, 20. Nah, jadi makanya 20 gitu ya. Cara hafalnya gimana? Udah ada di recordingnya tadi. Kalian nonton aja record live-nya ya. Saya sudah ajarin cara hafalnya yang ganjil sama yang kejepit kuadrat gitu ya. Oke, nanti ya. Kita lanjutin dulu ya supaya selesai ya. Setengah dari 14 kali 24. Oh, ini
Karena kiri dan kanan kita kali 2 lagi ya. Ini juga depan dan belakang kita kali 2 lagi. Jadi 1/2-nya bakal habis. Jadi sisa 14 dikali dengan 24. 2, 12, kemudian 16, 3, 3, 6. Terus yang ini 2-nya habis, 600. Jadi jumlahnya totalnya 936. Sekali lagi, kenapa dikali 2? Karena kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Nah, gitu ya. 9, 3, 6 gitu. Ada pertanyaannya nggak di sini? Di bagian tutupnya. Yang bentuk limasnya. Nah, ini limasnya udah. Tadi yang baloknya udah 1828. Nah, ini 936 udah. Oke, kita cek pilihan ya. Pertanyaan buat jawaban apa ini nih? Kertas kado 936 benar ya. Nah, jadi yang pernyataan 1 benar, kedua salah. Oke, lanjut. Luas total kertas kado yang diperlukan 2763. Kita jumlahin dulu ya. 1828 tambah 936. 14, 6, 17, 27, 64. Benar ya. Kita udah jumlahin, ternyata benar gitu. Oke. Yang terakhir. Jika Raisa membuat 3 kotak membeli kertas sisa kado yang terpakai, berarti kali 3 aja ya ini ya. 2764-nya kita kali 3. Kita kali 3, 12, 19, 22, 82, 92. Kita kurangkan dengan ini 300 kali 3. 300 kali 3 itu 9.000 ya. 9.000 dikurangi 8292, hasilnya 8, 0, 7, 708 gitu ya. Oh ini pas ya. Dan sudah membeli kertas kado 300 kali 3, sisanya adalah 708. Benar ya? Benar. Ini hasil kurangnya 708. Oke, sudah selesai ya. Jadi betapa pentingnya kita menguasai triple Pythagoras. Kalau tidak, panjang banget tuh cara carinya. 25 kuadrat kurang 24 kuadrat. Terus diakarin. Ya gitu ya. Nggak panjang-panjang amat sih. Sampai jam berapa Pak ini? Udah mau selesai kali ya? Lanjut dikit lah sampai nomor berapa? Sampai 20 kali. Maksimal sampai sejam lah, sampai jam 1 Indonesia Barat sih maksimalnya. Lanjut, nomor 16. Oke, perhatikan nomor 16. Ini halaman berapa? Halaman 172. Pak jauhan dikit mau SS. Pak jauhan dikit mau SS. Tunggu. Yang mau SS tunggu. Yang mau SS aku kasih. Yang mau SS. Gimana SS-nya? Ini aja lah. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Cara ngehafal triple gimana Pak? Oke. Puyeng. Puyeng lu. Saya jelasin lagi cara ngehafal triple ya. Ya Allah. Penjelasan live ini di post di YouTube. Iya, nanti diupload. Cara ngapal triple tuh gini. Ada namanya triple Pythagoras ganjil. Oke, perhatikan nih. Soalnya banyak yang nanya-nanya nih cara ngapal triple nih. Saya spill aja cara ngapalinnya ya. Sabar ya. Yang ganjil. Oh ngelek ya. Oke, caranya gini.
Triple itu mulai dari yang ganjil 3. Udah, masih ini enggak? Masih ngelag enggak? YouTube Matmood. My YouTube channel Matmood ya. Oke. Cara ngapal triplenya gini. 3 ini namanya bilangan-bilangan ganjil ya. Jadi ini berlaku buat 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Cuma yang paling sering muncul tuh 3, 5, 7. 9 gitu ya. Oke. Nah, caranya gimana? 3-nya kalian pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 2 itu 9. Nah, 9 itu bagi 2. 9 bagi 2 kan 4,5. Nah, 4,5 itu maksudnya ada di antara 4 dan 5. Jadi 4 tambah 5. Gitu, 4 tambah 5, 9. Jadi triplenya adalah 3, 4, 5. Hafal ya. 3, 4, 5. Nanti kalau ada muncul soal lain, misalnya soalnya gini. 21, 35. Coba cari satu lagi apa. Nah, jadi pakai 3, 4, 5 nih. Caranya gimana? 21 sama 35 kalian bagi 7. Bagi 7. Dapatnya 35 titik-titik. Oh, 35. Oh, aku ingat sebuah triple yang ada 3 dan 5. Oh, benar, 3, 4, 5. Ah, jadi sini 4. Sesuatu yang dibagi 7 dapat 4. Berarti kita kali 7. Berarti 28. Jadi jawabannya 28. Kita menggunakan triple 3, 4, 5 buat dapat jawabannya. Kalau nggak percaya, soalnya gini nih. Nah, 35 kuadrat nanti alas kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. 35 kuadrat kurang 21 kuadrat. 35 tambah 21, 56 dikali 35 kurang 21. 14. Ini 14 kali 4 kali 14 akarnya 7 kali 2. 7 kali 7, 14 kali 2, 28. Nah, ini kalau kerja cara biasa jawabannya 28. Saya pakai manipulasi aljabar ya di sini. Cara tahu bagi 7 gimana? Itu dari pengalaman aja. FPB-nya 21 sama 35 sama-sama bisa bagi 7 gitu. Cari angka yang bisa membagi keduanya. Lihat potensinya keduanya dibagi berapa gitu. Oke. Saya kasih satu soal ya. Boleh, coba saya kasih satu soal. Soalnya apa ya? 32 24 dengan sesuatu. Ayo coba siapa yang paling cepat. Pakai triple 3, 4, 5 sih masih. Ayo. Yang 5 gimana? Ntar habis ini. Jawab dulu nih, baru dijelasin yang 5. 40 benar. Nah, udah pinter dia. 40 si Noir benar, Hani si UMBG benar nih. Via pinter nih 40. Oke. Jadi bagi berapa? Oh, bagi 8. Nah, aku pusing bang, aku nggak tahu bagi 8. Ya udah kamu bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu. Boleh. Bagi 2 lagi kalau nggak tahu. Bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Oh udah bang, 435 bang. Oh berarti kali 2. Kali 2 lagi. Kali 2 lagi. Dapat deh. Nah, gitu ya. 40. Oke? Yang nggak tahu bagi 8 boleh cicil-cicil nih baginya. Bagi 2 dulu gitu. Oke ya? Mantap? Aman? Oke. Sekarang yang 5 nih ada yang nanya. Oh yang 5 gimana tuh? Sama. 5-nya 5 kuadrat. 5 kuadrat kan 25. 25 bagi 2. 25 bagi 2. 12 bang bisanya bang. 12 setengah bang. Ya udah 12 sama 13. Jadi triplenya 5, 12, 13. Gitu ya. Aman, next ya. 7. 7 gimana bang? 7 kali 7 berapa sih? 49 bang.
Oke, 49 berarti bagi 2, 24 Bang. 24 sama 25 Bang. Oke. 7, 24, 25. Gitu ya. Nah, kok bisa 10, 20, 40 kali 2 Bang? Kali 2 Bang. Tadi kan dibagi 2 di sebelah sini nih. Maka dibalikin nih dikali 2 supaya tetap seimbang gitu ya. Khilafahnya. Oke. Oke. Demikian juga seterusnya ya. 9, kalian lanjut 9, 11, 13. Ini unlimited ya. Terserah gitu. Oke. Modalnya yang paling sering kepake sih 3, 5, 7, 9. Itu yang paling sering dipakai tuh. Sampai 7 lah mentoknya. Oke. Next bahas trik-trik Pak. Banyak banget trik-trik. Mau trik-triknya nggak? Aduh, sudah ada bukunya sih. Aku sudah buat buku, tapi harus beli enggak? Nanti chat aja yang mau ya. Saya kirimin bukunya. Bukunya PDF. Yang butuh nanti chat khusus buat penonton live ini yang mau chat aja di DM TikTok, nanti saya kirim linknya. Bukan buku tips and tricks sih, isinya cuma kayak PDF dan ada pembahasan gitu. Jadi nanti nonton pembahasannya gitu baru lihat trik-triknya gimana. Gratis, free, khusus buat penonton live pada hari ini, free. Jangan juga 200 orang DM saya ya, meledak HP saya. Enggak apa-apa ya, boleh lah. Oke. Free kok. Terus tadi triple yang satunya gimana? Tadi triple ganjil namanya ya. Sekarang ada triple travelling transformasi geometri gimana? Nah, nanti kita bahas ya di live berikut ya. Nanti malam. Bapak baik banget. Oke, makasih sama-sama. Oke. Triple berikut pakai namanya apa ya? Triple jepit kuadrat, bukan jepit ya, jepit kuadrat, apalah namanya. Jadi bilangan-bilangan kuadrat itu dijepit oleh bilangan lain gitu. Jadi contoh kayak bilangan kuadrat tuh kayak 9, 25, 36. Ini namanya bilangan-bilangan kuadrat. Nah, ini ya. Cuma yang udah paling ini yang belum nih di 6, 7. Kalau yang bawah-bawah ini sudah ada di triple yang ganjil. Ya. Kayak gini ya. 4 itu kalau diakarin akarnya adalah 2. Nah, terus kali 2. Gitu aja kali ya. Akarnya 2 dikali 2 dapat 4. Nah, 4 ini dijepit oleh 3 dan 5. Tapi ini tadi udah ada diganjil, jadi nggak perlu. Kayak 9. 9 akarnya apa? 3 kali 2, 6. 9 ini diapit oleh apa? Dijepit oleh 8 dan 10. Tadi udah ada di kelipatan ya. 16 akarnya 4. 4 kali 4, 16 kali 2, 8. 8. Terus 16 dijepit apa? 8 dijepit 15 sama 17. Nah, ini yang belum ada nih. Ini yang baru. Nah, itu ya, ini yang baru. 8, 15, 17. Kalau yang 2 di atas sudah ada. 25 akarnya 5 kali 2, 10. 25 dijepit apa? 24 sama 26. Oke. Ini nggak baru nih. Kalau ini dibagi 2, 5, 12, 13. Udah ada tadi. Ini udah ada. 36. 36 akarnya apa? 6. 6 kali 2, 12. 36 diapit oleh apa? 35 dan 37. Ini juga baru. Tadi muncul di soal. Dan seterusnya ya. Oke. Ini hitung nomor berapa? Ini yang nanya aja triple. Nomor 15 tadi ya. Oke. Aduh, kayaknya aku sudah mau end live ya. Terima kasih. Recordingnya ada di YouTube Math Mode.
Oke. Jadi bahas nomor 6 sampai 15 hari ini ada di situ. Live lagi jam 20.00 WITA atau 19.00 WIB. Nanti malam ya. Oke. Supaya nggak nanya-nanya terus ya. YouTube-nya yang mana? YouTube-nya yang ini. Nih, Mad Mode. Riwayat nonton gue kelihatan. Channel gue yang mana? Ntar. Ini ya. Mad Mode. Ini nih. Oke ya. Thanks. Bismillah TK lancar. Oke. Silakan di follow, di subscribe. Ya, Bapak baik banget sama-sama. Ya. Yang mau file bukunya, file soal sama file pembahasan, nanti saya kirimkan saja channel ya, tapi channel sekolahan saya ya, masuk aja di channel sekolahan saya, nanti ada file soal sama file pembahasan. Nah, kalau mau nonton recordingnya di YouTube, live-nya nanti malam jam 20.00 WITA saya di Gorontalo, Indonesia Tengah, WITA. Kalau kalian di Indonesia Barat itu jam 19.00, jam 7 malam. Udahan live-nya, capek ya, sudah berapa jam nih. Saya harus balik ke sekolah buat ngajar pengayaan TKA juga. Jadi jam 1 lewat harus pengayaan lagi. Saya balik ke rumah buat live, terus mau balik lagi ke sekolah. Oke. Yang mau file gratis khusus penonton live lain sekali pengguna. Oke. Yang khusus penonton live hari ini, yang mau file video pembahasan, boleh chat aja, pesan di TikTok ya, nanti saya balas satu-satu. Oke. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di live nanti malam ya, jam ini. Oke. Jangan lupa di follow dan di subscribe YouTube-nya ya. Recordingnya ada di sini nih. Recording yang kemarin udah nih. Ada di halaman yang segar bener. Tapi habis buka geometri yang kemarin udah ada recordingnya di sini. Aljabar, bilangannya udah lengkap ya, recordingnya bisa nonton ulang kok. Salurannya saya kirim ya, saluran WA ya. Kasih premium YouTube-nya Pak. Ini YouTube-nya sudah premium, belum premium ya, tapi udah ada ini AdSense. Oke. See you yo, thank you ya, maaf ya sudah harus end live. Sampai jumpa lagi ya nanti. Terima kasih banyak, mohon maaf atas salah-salah dan kekurangan. Sampai jumpa nanti malam yang ingin join live. Terima kasih sekali lagi.